Rahel menginap di Hotel Danau Sunyi yang angker. Ia ingin inspirasi, tapi malah bertemu teror yang nyata. Rahel yakin ini hantu, sampai ia terbangun di rumahnya sendiri. Mungkinkah kengerian itu bukan hantu, melainkan dirinya? Sudah hampir 3 bulan ide-ide ini macet. 3 bulan saya menatap layar kosong, memandangi kursor yang berkedip-kedip seolah mengejek kebuntuan saya. Dulu, kata-kata mengalir seperti air bah, memenuhi setiap halaman dengan kengerian yang terlintas di benak. Novel-novel horor saya selalu dinanti, dipuji karena atmosfernya yang mencekam dan alur yang tak terduga. Tapi sekarang, nol. Benar-benar kosong. Deadline semakin mendekat, dan rasa panik mulai merayap naik, mencengkeram. Saya mencoba segalanya. Membaca ulang karya-karya Poe dan Lovecraft, menonton film horor klasik hingga found footage terbaru, bahkan mencoba meditasi aneh yang menjanjikan pencerahan kreatif. Hasilnya? Nil. Otak saya seolah mati rasa terhadap ketakutan. Ketakutan yang dulunya menjadi bahan bakar inspirasi saya, kini terasa hambar. Mungkin kamu butuh suasana baru, Rahel. Saran Mira, editor sekaligus sahabat saya, melalui sambungan telepon. Suaranya terdengar sabar, meski saya tahu ia sama frustrasinya dengan saya. Coba pergi ke tempat yang inspiratif. Yang punya cerita. Maksudmu, tempat berhantu. Saya terkekeh sinis. Ide itu terdengar klise, seperti plot film horor murahan. Tapi Mira benar. Saya sudah terlalu lama terkurung di apartemen ini, dengan dinding-dinding yang sama dan pemandangan kota yang membosankan. Malam itu, di antara tumpukan tab browser yang tak terhitung, sebuah nama muncul di pencarian saya, Hotel Danau Sunyi. Gambarnya menunjukkan bangunan tua bergaya kolonial, diselimuti pepohonan lebat, berdiri sunyi di tepi danau yang tampak gelap. Artikel-artikel di bawahnya dipenuhi kisah-kisah seram, bisikan penampakan, dan legenda tragis. Konon, banyak yang datang mencari sensasi, namun hanya sedikit yang berani menginap lebih dari 1 malam. Saya merasa ada percikan kecil di dalam diri, sesuatu yang terasa asing setelah sekian lama. Mungkin ini dia. Kesempatan terakhir saya untuk memicu kembali api kreativitas yang padam. Tanpa pikir panjang, saya melakukan pemesanan. 2 hari kemudian, saya sudah berada di dalam mobil sewaan, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Jalanan semakin sepi, hutan-hutan di kanan kiri semakin lebat, dan udara mulai terasa dingin menusuk tulang meskipun di siang bolong. Danau Sunyi mulai terlihat. Permukaannya tenang namun memancarkan aura misterius, seolah menyembunyikan rahasia di kedalamannya. Akhirnya, saya tiba. Hotel Danau Sunyi menjulang di depan saya, lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang terlihat di foto. Arsitektur tua dengan jendela-jendela besar yang tampak seperti mata kosong menatap kosong ke arah danau. Ket dindingnya mengelupas di sana-sini, dan semak belukar tumbuh liar di halaman depan. Aroma lembab bercampur apak langsung menusuk indera penciuman saya begitu saya melangkah masuk ke dalam lobi. Resepsionis seorang wanita tua dengan rambut digelung rapi dan tatapan datar, menyerahkan kunci kuno dengan gantungan nomor 207. Saya mengambilnya, merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Dia tidak banyak bicara, hanya menunjuk ke arah koridor gelap di sebelah kiri. Kamar 207 terletak di ujung koridor, jauh dari kamar-kamar lain yang pintunya tertutup rapat. Begitu saya membuka pintu, bau apek yang lebih pekat menyergap. Perabotan kayu usang, tirai beludru tebal yang menutupi jendela besar, dan sebuah ranjang kayu dengan kelambu usang. Saya melangkah mendekat ke jendela, menyingkap tirai. Danau gelap membentang di depan mata saya, memantulkan langit mendung. Udara dingin langsung menyeruak, membuat bulu kuduk saya meremang. Ada aura aneh di sini, seperti ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu. Saya tersenyum tipis. Ini awal yang bagus. Mungkin, hanya mungkin, inspirasi yang saya cari selama ini ada di balik dinding-dinding tua Hotel Danau Sunyi ini. Malam pertama di Hotel Danau Sunyi. Saya mencoba memulai tulisan. Jari-jari saya melayang di atas keyboard. Tapi entah kenapa rasanya kosong. Kata-kata yang seharusnya mengalir malah tersangkut di tenggorokan.
Saya memutuskan untuk menyerah dan tidur. Mungkin istirahat akan membantu. Saya memejamkan mata, mencoba menemukan ketenangan dalam kegelapan kamar 207 yang pekat. Udara terasa dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Padahal jendela sudah saya pastikan tertutup rapat. Saya menarik selimut hingga ke leher, berharap kehangatan akan meresap. Kemudian, saya mulai mendengarnya. Bisikan samar. Awalnya saya kira itu hanya imajinasi. Suara angin yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendela tua. Tapi lama-lama, bisikan itu terdengar lebih jelas. Seperti percakapan lirih yang tidak bisa saya pahami. Suara-suara itu seolah datang dari sudut ruangan, berinteraksi satu sama lain, namun terlalu pelan untuk saya tangkap maknanya. Jantung saya mulai berdebar lebih cepat. Saya membuka mata, mencoba menembus kegelapan. Tidak ada apa-apa. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari kamar sebelah. Atau mungkin hotel ini memang tua dan berderit. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam energi aneh yang mengisi ruangan. Tiba-tiba, dari ekor mata saya melihatnya. Bayangan hitam melintas sangat cepat di ambang pintu kamar mandi. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat saya terkesiap. Saya langsung menoleh, memastikan apa yang saya lihat. Tidak ada. Kamar mandi gelap dan kosong. Saya memejamkan mata erat-erat, menarik napas dalam-dalam. Hanya kelelahan, bisik saya pada diri sendiri. Atau efek jet lag. Ya, itu pasti. Namun, di tengah rasa takut yang mulai merayap, ada percikan aneh yang muncul. Ketakutan itu terasa hidup. Bukan seperti ketakutan yang saya ciptakan di dalam novel, tapi sesuatu yang nyata, yang bisa saya rasakan di udara dingin yang menusuk. Saya bangun dari tempat tidur, meraih laptop saya. Rasa kantuk hilang begitu saja, digantikan oleh semacam dorongan yang kuat. Saya mulai mengetik, mencatat setiap detail kecil. Suhu dingin yang aneh, bisikan-bisikan itu, bayangan yang melintas. Saya menuliskan ketakutan saya, kebingungan saya, dan perasaan merinding yang masih menjalar di kulit saya. Ada sensasi aneh yang menguasai saya, semacam antusiasme dingin. Selama ini saya mencari inspirasi, mencari hantu yang bisa saya jadikan bahan cerita. Dan sekarang, seolah-olah hantu itu mulai merespons panggilan saya. Saya tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa sedikit gila. Ini yang saya butuhkan. Bukan lagi horor yang saya karang dari imajinasi semata, tapi horor yang autentik. Horor yang saya alami sendiri. Malam itu, saya menulis hingga dini hari. Setiap kata yang saya ketik terasa lebih nyata, lebih hidup, dan jauh lebih menakutkan dari yang pernah saya rasakan sebelumnya. Saya sudah tidak sabar untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak malam pertama itu, kejadian aneh di kamar 207 mulai menjadi rutinitas. Bukan lagi sekadar bisikan samar atau bayangan sekilas. Intensitasnya meningkat, seolah ada sesuatu yang kini tahu saya memperhatikannya, dan memutuskan untuk bermain lebih jauh. Saya sedang duduk di meja, fokus mengetik deskripsi suasana mencekam yang baru saja saya alami, ketika tiba-tiba pintu lemari pakaian di sudut ruangan terbuka sedikit, mengeluarkan suara derit pelan. Saya mengangkat kepala, menatapnya. Perlahan, pintu itu bergerak lagi, terbuka lebih lebar, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Bulu kuduk saya meremang, namun anehnya, ada semacam kekaguman yang ikut menyelinap. Saya sudah menduga hal-hal seperti ini akan terjadi, tapi mengalaminya secara langsung adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bukan hanya itu. Buku-buku yang saya letakkan rapi di meja samping tempat tidur seringkali bergeser sendiri, beberapa bahkan terjatuh ke lantai tanpa sebab. Suatu sore, saat saya sedang mengambil minum di dapur kecil kamar, saya merasakan sentuhan dingin yang menjalar perlahan di punggung saya, seperti jemari es yang membelai. Saya langsung membalikkan badan, namun tentu saja, tidak ada siapa-siapa. Udara di sekitar saya terasa menusuk, seolah suhu tiba-tiba anjlok di titik itu. Kejadian yang paling mengganggu terjadi pada suatu pagi. Saya sedang menyisir rambut di depan cermin tua di kamar mandi. Mata saya fokus pada pantulan diri saya,
memperhatikan ekspresi lelah di wajah. Tiba-tiba, di belakang saya, di pantulan cermin, saya melihatnya. Sosok wanita bayangan, berdiri diam di ambang pintu kamar mandi. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti sedang mengamati. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya memejamkan mata sesaat, lalu membukanya lagi, berharap itu hanya ilusi. Tapi dia masih di sana. Sosok hitam itu. Dengan gerakan refleks, saya menoleh cepat. Namun begitu saya melakukannya, bayangan itu menghilang, lenyap begitu saja seperti asap. Saya berteriak. Suara saya bergema di kamar mandi yang kosong. Saya melangkah mundur, menabrak wastafel, tubuh saya gemetar. Setelah insiden cermin itu, ada dorongan aneh dalam diri saya. Saya mulai berbicara sendiri di kamar, menanyakan siapa mereka, apa yang mereka inginkan. Terdengar gila, saya tahu. Tapi saya merasa seperti seorang peneliti yang sedang mengumpulkan data, mengamati subjek studi saya. Saya ingin tahu lebih banyak. Saya ingin mereka bereaksi. Semua pengalaman ini, sekecil apapun, menjadi bahan bakar luar biasa untuk naskah saya. Setiap bisikan, setiap sentuhan dingin, setiap bayangan, saya tuliskan dengan detail yang mengerikan. Deskripsi hantu dan teror yang saya alami menjadi semakin hidup dan nyata. Saya bahkan menemukan diri saya menulis dialog-dialog yang terasa sangat alami, seolah-olah hantu-hantu itu sendiri yang membisikkannya ke telinga saya. Saya membaca ulang beberapa bagian, dan merinding sendiri membayangkan betapa autentik dan menakutkannya cerita ini nanti. Ini jauh lebih baik dari apapun yang pernah saya tulis sebelumnya. Namun, ada harga yang harus saya bayar. Saya mulai merasa semakin terisolasi di dalam kamar 207. Saya jarang keluar, terlalu asyik dengan pengalaman mistis saya dan proses menulis. Ketakutan itu ada, ya, tapi ada semacam adrenalin dan rasa haus akan kengerian yang membuat saya terus terjaga, terus menulis. Saya merasa seperti berada di tengah-tengah sebuah eksperimen pribadi yang sangat berbahaya, tapi terlalu menarik untuk dihentikan. Saya tidak tahu pasti apa yang sedang saya hadapi, tapi saya tahu satu hal, ini akan menjadi novel terbaik saya. Rasa penasaran saya memuncak. Gangguan-gangguan yang semakin intensif ini tidak lagi sekadar inspirasi. Mereka adalah misteri yang harus saya pecahkan. Saya merasa seperti ada teka-teki yang menanti, dan kepingan yang hilang ada di masa lalu hotel ini. Saya memutuskan untuk menyelami sejarah Hotel Danau Sunyi. Hotel ini tidak memiliki perpustakaan arsip yang memadai, jadi saya harus mencari di tempat lain. Saya pergi ke kota kecil terdekat, yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan dengan mobil. Perpustakaan kota itu kecil, dengan rak-rak kayu tua yang dipenuhi debu. Setelah menjelaskan tujuan saya kepada seorang pustakawan yang tampak bosan, ia mengarahkan saya ke bagian arsip lokal. Butuh waktu beberapa jam untuk menyusuri tumpukan koran-koran kuning dan jurnal-jurnal usang. Debu beterbangan setiap kali saya membalik halaman, dan aroma kertas lapuk memenuhi hidung saya. Saya hampir menyerah ketika sebuah judul menarik perhatian saya di salah satu koran tahun 1985. Judulnya berbunyi, "Tragedi berdarah di Hotel Danau Sunyi, keluarga terbunuh secara brutal." Jantung saya berdebar kencang. Saya memegang koran itu dengan gemetar, membaca setiap kata dengan saksama. Artikel itu menceritakan kisah mengerikan tentang sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, suami, istri, dan 2 anak kecil, yang ditemukan tewas mengenaskan di salah satu kamar hotel. Mereka dihabisi secara brutal, tanpa motif yang jelas, dan pelakunya tidak pernah ditemukan. Kasus itu menjadi misteri besar yang menghantui kota kecil ini selama bertahun-tahun. Kemudian, sebuah detail membuat napas saya tercekat. Lokasi pembunuhan itu. Kamar 207. Kamar yang saya tempati sekarang. Seketika, kepingan-kepingan puzzle di benak saya menyatu. Suhu dingin yang menusuk. Bisikan-bisikan. Bayangan-bayangan. Sentuhan-sentuhan. Tangisan anak kecil yang kadang samar saya dengar. Semua itu bukan sekadar imajinasi liar atau efek kelelahan. Saya tidak berhalusinasi. Saya tidak gila.
Saya sedang diganggu oleh arwah keluarga yang dibantai secara kejam di kamar ini. Sebuah perasaan campur aduk antara ketakutan dan kegirangan aneh menguasai saya. Ini adalah konfirmasi yang saya cari. Ini adalah kebenaran di balik semua teror yang saya alami. Saya telah menemukan cerita yang saya butuhkan. Ini bukan lagi sekadar mencari inspirasi. Ini adalah sebuah misi. Saya memotret setiap halaman arsip yang relevan dengan ponsel saya, ingin membawa setiap detail kembali ke kamar. Dalam perjalanan pulang, meskipun bayangan tragedi itu masih melekat, ada semacam gelombang antusiasme yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya membayangkan bagaimana saya akan menuliskan ini. Setiap kata, setiap kalimat, akan dipenuhi dengan kebenaran yang mengerikan ini. Begitu sampai di kamar, tanpa membuang waktu, saya langsung duduk di depan laptop. Jari-jari saya menari di atas keyboard, menulis lebih cepat dari sebelumnya. Saya memasukkan detail pembantaian keluarga itu, menggambarkan adegan-adegan mengerikan dengan emosi yang begitu kuat, seolah saya sendiri adalah saksi mata. Kisah itu terasa hidup di bawah sentuhan jari-jari saya. Saya tidak ragu sedikit pun. Ini akan menjadi novel horor paling otentik, paling menakutkan, dan paling fenomenal yang pernah saya tulis. Saya merasa terhubung dengan arwah-arwah itu, seolah mereka membisikkan kisah mereka langsung ke telinga saya. Sejak saya menemukan arsip itu, suasana di kamar 207 berubah drastis. Jika sebelumnya gangguan hanya berupa bisikan samar dan bayangan sekilas, kini mereka seolah mendapatkan keberanian, menjadi lebih berani, lebih nyata, dan lebih personal. Mereka tahu saya tahu tentang mereka. Saya sedang mengetik di laptop, larut dalam alur cerita pembantaian tragis keluarga di kamar ini. Tiba-tiba, sebuah pulpen di atas meja melayang, lalu terlempar dengan keras membentur dinding di seberang ruangan. Jantung saya melonjak. Lampu meja berkedip-kedip, redup lalu terang, seolah ada yang bermain-main dengan saklarnya. Dari dinding di belakang ranjang, terdengar suara tangisan anak kecil, lirih namun jelas, disusul dengan isak tangis lainnya. Itu bukan suara imajinasi lagi, itu adalah suara kesedihan yang nyata, yang menusuk hingga ke ulu hati. Malam itu, setelah berjam-jam menulis, saya mencoba untuk tidur. Kelelahan mengalahkan rasa takut, setidaknya untuk sesaat. Saya terlelap, namun tidak lama kemudian, saya terbangun dengan perasaan aneh. Saya merasakan sentuhan dingin yang menjalar perlahan di lengan kiri saya, seperti jemari yang perlahan membelai kulit. Dinginnya menusuk, seperti sentuhan es. Saya merinding hebat, setiap bulu kuduk berdiri. Saya ingin membuka mata, ingin melihat, tapi ketakutan membuat kelopak mata saya terasa seperti terpaku. Kemudian, tekanan berat terasa di dada saya, seolah ada sesuatu yang duduk di atas tubuh saya, menindih saya hingga sulit bernapas. Saya mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi paru-paru saya terasa terhimpit. Udara di kamar terasa semakin dingin dan berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menghimpit seluruh ruangan. Bau anyir yang samar mulai tercium, membuat perut saya mual. Tiba-tiba, sebuah bisikan serak dan dingin terdengar sangat dekat, tepat di telinga kanan saya. Rahel. Suara itu berbisik, memanggil nama saya. Nafasnya terasa dingin di kulit leher saya, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh. Saya tidak bisa lagi menganggap ini sebagai imajinasi. Ini nyata. Ini adalah teror yang saya undang ke dalam hidup saya, dan sekarang ia datang dengan kekuatan penuh. Saya mulai merasa paranoia. Setiap sudut kamar terasa dihuni, setiap bayangan yang dibentuk oleh cahaya rembulan yang masuk melalui jendela tampak seperti sosok yang mengintai. Tidur nyenyak menjadi mustahil. Setiap suara, sekecil apapun, membuat saya tersentak. Saya semakin terisolasi. Saya menolak untuk makan di restoran hotel. Saya tidak bisa membayangkan diri saya bersosialisasi dengan orang lain setelah apa yang saya alami. Makanan saya pesan ke kamar, dan saya hanya akan membukakan pintu sedikit untuk mengambilnya, lalu langsung menguncinya lagi. Saya terus menulis, mengubah setiap pengalaman mengerikan ini menjadi baris-baris kalimat di novel saya. Semakin saya menulis, semakin nyata teror itu. Semakin nyata teror itu,
Semakin saya menulis, lingkaran setan ini membuat saya semakin tenggelam, semakin dekat dengan kegilaan. Ketakutan itu ada, dan ia semakin personal, seolah-olah entitas-entitas ini menuntut pengakuan, menuntut kisah mereka diceritakan. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Saya sudah menulis selama berjam-jam, mencoba mengabaikan hawa dingin yang menusuk dan bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya. Kelelahan akhirnya merenggut saya, dan saya tertidur pulas, jatuh ke dalam jurang kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, saya tersentak bangun. Nafas saya tercekat, tenggorokan saya terasa sakit, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram kuat. Saya mencoba menarik napas, tapi udara seolah tak mau masuk ke paru-paru saya. Tubuh saya menegang, seluruh otot kaku. Saya membuka mata, mencoba melihat dalam kegelapan yang menyelimuti kamar. Dan di sanalah dia, di samping tempat tidur saya. Sosok bayangan hitam tinggi, berdiri tegak, siluetnya memblokir cahaya rembulan yang sedikit masuk melalui celah tirai. Saya tidak bisa melihat detail wajahnya, tapi aura yang dipancarkannya begitu mencekam, begitu dingin, hingga membuat darah saya terasa membeku. Sosok itu hanya berdiri di sana, mengamati saya, atau mungkin lebih tepatnya, menindih saya dengan kehadirannya. Saya mencoba berteriak, memanggil nama siapapun yang bisa mendengar, tapi suara saya tertahan di tenggorokan. Hanya erangan samar yang keluar. Saya mencoba meronta, tapi tubuh saya terasa lumpuh, seolah terikat erat oleh kekuatan tak terlihat. Panik mulai menguasai saya, murni dan tak terkendali. Saya merasakan putus asa yang mendalam. Dalam keputusasaan itu, sebuah dorongan terakhir muncul. Dengan sisa tenaga yang saya miliki, saya mengumpulkan kekuatan dan berteriak sekuat tenaga. Sebuah lolongan yang lebih mirip pekikan binatang buas yang terluka keluar dari paru-paru saya. Saya mencoba menendang. Kaki saya bergerak, dan saya merasakan sentuhan dingin, hampa, seperti menyentuh udara kosong namun dengan kepadatan yang menakutkan. Sosok bayangan itu seolah bereaksi. Perlahan, ia mendekat, menunduk ke arah saya. Saya bisa merasakan kehadirannya semakin kuat, semakin menekan. Udara di sekitar saya terasa semakin berat, semakin tipis. Saya berusaha melawan, mencakar-cakar udara kosong di depan saya, berharap bisa menjangkau apapun yang ada di sana. Pandangan saya mulai kabur, seperti ada kabut hitam yang menyelimuti mata saya. Kesadaran saya mulai memudar, perlahan namun pasti, ditarik ke dalam jurang kegelapan. Saya tidak tahu lagi apakah ini mimpi atau kenyataan. Ini adalah akhirnya, bisik sebuah suara dalam benak saya. Ini adalah akhir dari Rahel. Lalu, kegelapan menelan segalanya. Saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya tersentak bangun, terengah-engah. Nafas saya memburu, paru-paru terasa perih, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuh. Jantung saya berdegup kencang di dada, seperti genderang perang yang tak beraturan. Mata saya terbuka lebar, mencoba memahami sekeliling. Ada jeda yang membingungkan. Ini bukan kamar 207. Saya menoleh ke kiri dan kanan. Dinding-dinding familiar berwarna krem, dengan poster buku-buku lama saya yang tertempel rapi. Sebuah tumpukan buku yang saya baca tergantung di samping tempat tidur. Tirai jendela berwarna biru muda tersingkap sebagian, membiarkan cahaya matahari pagi yang cerah masuk, menerangi sudut ruangan. Suara klakson mobil dan deru samar kota terdengar dari luar jendela. Itu bukan suara bisikan atau tangisan anak kecil. Itu adalah suara Jakarta, rumah saya. Kemudian, pandangan saya jatuh pada meja kecil di samping ranjang. Di sana, laptop saya terbuka, layarnya menyala, menampilkan berkas yang sudah sangat saya kenal. Judulnya terpampang jelas, Hotel Danau Sunyi. Seketika, sebuah kesadaran menghantam saya, seperti ombak besar yang menerjang pantai. Seluruh kengerian yang saya alami, semua bisikan, bayangan, sentuhan dingin, tekanan mencekik di dada, hingga sosok hitam di samping ranjang, semuanya hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang begitu nyata, begitu mendalam, hingga saya tidak bisa membedakannya dari kenyataan.
Saya duduk tegak di ranjang, membiarkan kelegaan yang luar biasa membanjiri diri saya. Nafas saya mulai teratur, dan otot-otot yang tadinya tegang kini perlahan mengendur. Saya menatap langit-langit kamar, kemudian ke arah laptop. Jadi, ini dia. Ini adalah cara otak saya yang frustrasi menghadapi writer's block yang parah. Otak saya telah menciptakan sebuah simulasi horor paling ekstrim, sebuah pelarian mental, hanya untuk memicu ide. Ada kebingungan yang mendalam. Bagaimana bisa sebuah mimpi terasa begitu hidup? Begitu detail? Saya ingat setiap sudut kamar hotel, setiap celah di dinding, bahkan aroma apak yang khas. Semua terasa begitu nyata hingga saya benar-benar percaya saya ada di sana. Tapi sekarang, saya ada di rumah saya sendiri, di ranjang saya yang nyaman, aman dari segala teror yang baru saja saya alami. Saya menghela napas panjang, sebuah campuran antara rasa syukur dan sedikit kekecewaan yang aneh. Saya berhasil melewati writer's block saya. Itu pasti. Inspirasi datang mengalir, meski dengan cara yang paling ekstrim dan mengerikan. Tapi setidaknya, semuanya sudah berakhir. Teror di Hotel Danau Sunyi hanyalah ilusi. Kelegaan yang saya rasakan setelah menyadari semuanya hanya mimpi memang luar biasa. Namun perlahan digantikan oleh rasa kebingungan yang mendalam. Saya kembali menatap laptop. Naskah, Hotel Danau Sunyi, terpampang di layar. Saya mulai membaca dari awal, setiap kata, setiap kalimat yang saya tulis tentang pengalaman di sana. Dan disinilah keanehan sebenarnya dimulai. Detail-detail dalam mimpi saya terasa terlalu nyata. Arsitektur hotel yang usang, dengan lobi yang berbau apak dan koridor panjang yang gelap. Bentuk daun jendela di kamar 207. Motif tirai beludru yang saya rasakan dingin di pipi. Bahkan suara derit lantai yang saya injak. Semuanya terukir jelas dalam ingatan saya. Nama-nama karakter hantu. Meskipun saya tidak berinteraksi langsung dengan mereka, saya bisa membayangkan sosok, keluarga, itu dengan jelas. Dan dialog-dialog tertentu. Bisikan, Rahel. Yang menyeramkan itu, terasa sangat otentik. Bagaimana mungkin saya bisa memimpikan detail sekecil itu dengan begitu jelas? Saya tidak ingat pernah memikirkan arsitektur spesifik hotel tua, atau motif tirai beludru, atau bahkan bayangan spesifik yang saya lihat. Rasanya seperti memori yang ditanamkan, bukan sekadar hasil imajinasi saya. Saya terus membaca, terkesima dengan betapa hidup dan menakutkannya tulisan itu. Setiap konflik, setiap momen teror, terasa begitu nyata, seolah-olah saya benar-benar mengalaminya. Saya membaca bagian tentang penemuan arsip, detail tentang pembantaian keluarga di kamar 207, dan merasakan getaran dingin yang sama seperti saat saya menemukannya dalam mimpi. Lalu, saya sampai pada sebuah paragraf. Paragraf itu muncul di tengah-tengah deskripsi klimaks ketakutan saya, sebelum kejadian dicekik. Saya membaca ulang, sekali, 2 kali, 3 kali, mencoba mengingat kapan saya menulisnya. Tapi tidak ada ingatan sedikit pun. Sama sekali tidak. Paragraf itu berbunyi, dan ketika Rahel terbangun dari mimpinya, ia akan menyadari bahwa bukan hantu yang mengincarnya di Hotel Danau Sunyi, melainkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya, kengerian terbesarlah yang bersarang di dalam benaknya, menunggu untuk diwujudkan. Jantung saya berdebar kencang. Kali ini bukan karena ketakutan hantu, melainkan karena ketakutan yang lebih dalam. Siapa yang menulis ini? Saya tidak ingat pernah mengetik kalimat itu. Apakah saya menuliskannya dalam kondisi setengah sadar? Saat saya masih setengah bermimpi tentang hotel itu? Atau apakah ini bagian dari mimpi yang terbawa secara harfiah ke dalam dunia nyata? Sebuah pesan dari alam bawah sadar saya yang kini muncul di naskah saya? Sebuah gagasan yang mengerikan mulai terbentuk di benak saya. Mungkinkah mimpi itu, dengan segala teror dan detailnya yang mengerikan, bukan sekadar mimpi biasa? Mungkinkah itu adalah proyeksi dari kegelapan tersembunyi dalam diri saya? Sisi-sisi yang selama ini tidak saya sadari. Atau mungkin sengaja saya tekan? Ketakutan itu bukan dari luar, bukan dari hotel angker atau arwah gentayangan, tapi dari dalam diri saya sendiri. Saya menatap layar laptop, menatap barisan kalimat yang terasa asing namun begitu intim.
Saya berhasil mengatasi writer's block saya. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Saya duduk terpaku di depan laptop, menatap paragraf misterius itu. Pikiran saya berputar, mencari penjelasan rasional. Mungkin saya menulisnya di tengah malam, dalam kondisi mengantuk, dan lupa? Tapi rasanya tidak mungkin. Kalimat itu terasa terlalu tepat, terlalu personal. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menyadari bahwa itu adalah suara dari alam bawah sadar saya. Sebuah bisikan dari kedalaman benak yang selama ini tersembunyi. Selama ini, saya mencari monster di luar diri saya, hantu di hotel, entitas tak terlihat, padahal kengerian sesungguhnya ada di dalam. Kengerian yang bersarang di benak saya sendiri. Novel horor ini, dengan segala teror dan detailnya yang mengerikan, bukanlah cerita fiktif semata. Ini adalah manifestasi dari konflik internal saya. Ketakutan saya akan kegagalan, kecemasan saya akan writer's block yang tak kunjung usai, atau bahkan mungkin sisi-sisi gelap dari diri saya yang selama ini saya tekan. Hotel Danau Sunyi, arwah keluarga yang terbunuh, sosok bayangan hitam, semua itu adalah metafora yang saya ciptakan sendiri untuk menghadapi ketakutan terdalam saya. Ironisnya, saya berhasil. Saya berhasil mengatasi writer's block yang menghantui saya selama berbulan-bulan. Inspirasi itu datang, mengalir deras, bahkan melampaui ekspektasi saya. Tetapi, harga yang harus saya bayar jauh lebih mahal dari yang saya kira. Saya tidak hanya menciptakan sebuah novel horor, saya telah mengungkapkan sisi tergelap dari diri saya sendiri. Sebuah sisi yang kini telah menemukan jalan keluarnya dalam bentuk cerita yang saya tulis. Saya menghela napas panjang, menatap layar laptop. Novel itu selesai. Sebuah karya yang sangat personal, sangat jujur, dan sangat mengerikan. Sekarang saya dihadapkan pada pilihan. Apakah saya akan menerbitkan novel ini, membiarkan dunia melihat horor yang saya ciptakan, yang secara tidak langsung mengungkap ketakutan dan kegelapan di dalam diri saya? Atau apakah saya akan menyimpannya, menjadikannya pengingat pribadi akan perjalanan psikologis yang ekstrim ini? Ada sedikit rasa takut baru yang muncul. Jika ini adalah hasil dari alam bawah sadar saya, apalagi yang tersembunyi di sana? Apalagi kengerian yang menunggu untuk diwujudkan di masa depan? Saya membiarkan jari saya melayang di atas tombol, simpan. Mata saya menatap judul, Hotel Danau Sunyi. Mungkin, setelah ini, saya tidak akan lagi menulis cerita horor. Atau mungkin, ini baru permulaan dari penjelajahan saya ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Kegelapan di dalam diri saya.